Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ketiga ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Itu artinya Allah masih merindukan kita. Allah masih membuka peluang yang sangat besar bagi kita untuk bisa mendapatkan ampunannya. Dan sangatlah merugi bagi kita ketika di dalam bulan Ramadan ini semua janji Allah tentang kebaikan kepada hambanya, namun kita tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya mungkin belum tentu keesokan harinya, satu minggu atau sebulan ke depannya kita masih bisa menghembuskan nafas kita di muka bumi ini. Maka kita jadikan ajang Ramadan ini sebagai momen atau kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal kebaikan kita yang didasari dengan keikhlasan dalam diri kita selalu mendapatkan petunjuk dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita tentang syariat ini. Beliaulah yang mengenalkan kepada kita tentang kebenaran dan kebatilan, sehingga tidak ada manusia yang patut ditiru, yang dicontoh, melainkan syariat dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berada pada kesempatan ini mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa dipertemukan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita harus bisa membangun sebuah komunikasi atau hubungan yang baik, terutama dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya apapun yang menjadi kehendak kita, apapun yang menjadi keinginan kita, entah itu ibadah ataupun motivasi kehidupan dunia yang lainnya, maka tidak akan terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan untuk semua makhluknya. Allah tidak pernah memandang bulu, baik mereka adalah orang yang beriman maupun orang non-muslim, maupun makhluk-makhluk yang lainnya berupa binatang dan lain sebagainya. Semuanya Allah berikan rahmatnya, Allah berikan rezekinya sesuai dengan takaran yang Allah jatahkan kepada mereka. Namun sifat Allah Ar-Rahim itu hanya diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang mulia, yakni mereka yang beriman, mereka yang bertakwa, mereka yang mengikuti syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sepasang suami istri. Mereka adalah para pembisnis. Mereka sangat luar biasa dalam bangun bisnis mereka. Bahkan bertahun-tahun mereka membangun setahap demi setahap, sehingga mereka sehingga mereka sampai pada kesuksesan dalam karir bisnisnya. Namun ketika mencapai puncak dari kesuksesan mereka, yaitu ada 10 orderan dari 10 kliennya, yang mana apabila mereka menerima orderan ini, mereka bersedia untuk tanda tangan kontrak
maka bisa dikatakan mereka akan mencapai level kesuksesan yang sejati bagi ukuran mereka di dunia ini. Nah, karena kesibukan antara suami dan istri ini, dan mereka terlalu banyak memiliki job atau pekerjaan sehingga mereka berbagi tugas. Istrinya diserahkan untuk menangani 10 proyek tersebut dan suaminya mengurus pekerjaan yang lain. Ketika itu suaminya keluar kota. Ketika pulang, suaminya langsung bertemu dengan istrinya dan menanyakan perihal 10 proyek atau 10 orderan yang telah disepakati dengan kliennya. Namun apa yang terjadi? Ketika dia bertanya kepada istrinya, mengadukan suatu permasalahan, ketika di perjalanan sebelum pulang suaminya ke rumahnya, suaminya sering mendapatkan telepon dari kliennya, dan mereka mengeluhkan merasa kekecewaan yang sangat mendalam terhadap keputusan yang diambil oleh sang suami istri ini. Ternyata tanpa dia sadari, suaminya ini bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ini kenapa? Ada apa dengan klien? Mereka komplain semuanya kepada kita." Akhirnya setelah diinterogasi oleh suaminya, 10 proyek itu, 10 kesepakatan itu dibatalkan semuanya oleh istrinya. Yang awalnya mereka akan mencapai puncak kesuksesannya, dalam sekejap mata dibatalkan oleh istrinya dan hilang kesempatan itu. Setelah diajak berdialog oleh suaminya, curhat dari hati ke hati, ternyata apa alasannya? Ternyata alasannya sangat sederhana. Saya takut kamu nanti menjadi orang kaya dan kamu meninggalkan saya dan kamu nikah dengan orang lain. Sebenarnya prasangka semacam ini tidak bisa kita benarkan. Dia telah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala daripada dia husnuzon kepada suaminya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Islam kita dianjurkan untuk berprasangka baik kepada siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk itu, karena sebagian prasangka itu merupakan dosa. Nah, ini merupakan suatu hal terkadang sering ada pada diri kita. Ketika kita memiliki target-target, ketika kita memiliki rencana atau planning suatu kebaikan, ingin mengerjakan ibadah, ada saja tantangan, ada saja ujian, yang sebenarnya kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berazam, fa idza azamta fatawakkal Allah. Ketika kita berazam, maka tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti prasangka dari hambanya itu. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Namun sebaliknya, ketika kita berprasangka buruk atau pesimis terhadap apa yang akan kita capai, maka bisa jadi hal tersebut akan terjadi kepada kita. Dalam Ramadan ini kesempatan bagi kita. Mungkin pernah kita berpikir suatu amalan yang sekiranya tidak mampu kita lakukan. Dulu para sahabat, para salafus soleh bisa menghatamkan Al-Quran dalam sehari, bisa menghatamkan Al-Quran dalam sekali sholatnya. Kita bayangkan. Nah, terkadang kita berpikir, kira-kira kita mampu apa enggak? Sebenarnya ketika kita berazam, niatkan, kemudian kita sempatkan, insya Allah kita akan dipermudah. Walaupun kita tidak dianjurkan untuk mempercepat bacaan kita dalam Al-Quran, minimal kita bisa hatam, paling minimal kita bisa hatam. Kalau kita bisa secepatnya 3 hari, untuk 30 juznya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketika kita berniat untuk melakukan suatu kebaikan, maka setiap niat kita yang baik itu akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ada yang namanya sia-sia ketika kita melakukan kebaikan. Ketika kita mengajarkan seseorang, menunjukkan kepada suatu kebenaran, setiap orang melakukan kebenaran itu, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Begitu juga
ketika kita berinfak, bersedekah, khususnya di bulan Ramadan ini, berbagi bersama saudara-saudara kita, baik mereka orang yang du'afa, fakir miskin, atau jamaah-jamaah kita yang beriftar, yang berbuka bersama, kemudian kita mau berbagi dengannya, maka apa yang mereka santap, apa yang mereka peroleh, setiap pahala yang mereka peroleh dari apa yang kita berikan, itu akan mengalir terus kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk bisa terus berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi target ibadah kita, apa yang menjadi impian kita, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.